Puji seiring syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang alhamdulillah bisababiah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih istiqomah di dalam iman wal Islam. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah pada siang hari ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan khususnya di hari ini Allah akan terima dan akan menjadi ladang pahala untuk kita semua yang menjadi sababiah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada uswah kita yang menjadi teladan bagi kita, yang jadi kecintaan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga kepada kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah beliau dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk para jamaah. Mari kita sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam secara sempurna, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Para malaikat bersujud kecuali iblis. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartu?" Wahai iblis, apa sih yang menyebabkan engkau tidak patuh atas perintahku untuk bersujud kepada Adam? Maka jawaban iblis ini adalah, "Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya Rabb." Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, Adam hanya sekedar diciptakan dari tanah. Enggak mau aku bersujud kepada Adam. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala ihbitu." Turunlah engkau dari surga ini. "Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha." Karena surga itu enggak pantas diisi oleh orang yang takabur. Maka kemudian iblis, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tolong berikan tangguh kepadaku sampai hari berbangkit. Qala innaka minal munzarin. Ya, engkau akan kuberi tangguh sampai nanti hari berbangkit. Maka kemudian iblis bercita-cita, berajam, berniat, berkeinginan. Ya Tuhanku, babima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Disebabkan engkau telah melaknatku, disebabkan engkau telah menghina aku, menghinakan diriku, maka aku berjanji aku menghalang-halangi, akan aku halang-halangi anak keturunan Adam dan anak keturunannya dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, sehingga tidak akan didapati kecuali hanya sedikit sekali orang yang bersyukur kepadamu ya. Maka inilah janji iblis kepada kita, kepada manusia, kepada anak cucu Adam. Oleh karenanya kita sebagai anak cucu Adam harus waspada, karena iblis ini dia mampu melihat kita dari tempat yang tidak kita lihat. Karena iblis ini dengan pasukannya siap menjerumuskan kita anak cucu Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi ancaman iblis yang hebat ini? Karena iblis ini musuh abadi kita, musuh yang sesungguhnya dalam kehidupan kita ini adalah iblis. Maka di dalam surat Al-A'raf
ada setidaknya 5 hal yang dipesankan Allah kepada kita dalam rangka menghadapi iblis dan pasukannya. Pesan yang pertama Allah jelaskan di dalam ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, aku telah menyediakan bagi kalian pakaian untuk menutupi aurat-auratmu, dan aku sediakan juga pakaian sebagai perhiasanmu. Tetapi ingat, pakaian yang terbaik adalah takwa. Allah menjelaskan kepada kita yang pertama, pesan Allah kepada kita untuk menghadapi iblis, bahwa Allah telah menyediakan pakaian-pakaian kepada kita. Pakaian itu fungsinya untuk menutupi tubuh kita, untuk menutupi aurat kita. Aurat itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan, karena apabila ditampakkan maka akan terjadi pencorengan terhadap diri kita, karena ada keburukan di dalamnya. Maka dengan pakaian kita menutup aurat-aurat itu. Kita bisa lihat sekarang model-model pakaian yang menutupi badan macamnya banyak sekali. Ya, walaupun banyak orang yang pakaiannya harganya mahal tapi minim. Allah memberikan itu kepada kita, pakaian. Tetapi ada pakaian yang paling baik. Apa itu dia? Takwa. Takwa inilah yang membungkus badan kita, yang menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah, keburukan-keburukan syaitan. Hawa nafsu hewaniah yang ada dalam diri kita ini bisa dilindungi dengan ketakwaan kita. Makanya pakaian yang terbaik kata Allah adalah takwa. Artinya apa? Ketakwaan ini harus mampu melindungi diri kita dari berbagai macam keburukan-keburukan yang syaitan siap jatuhkan kepada kita. Ketakwaan ini harus mampu menutup aurat-aurat kita. Sesuatu keburukan-keburukan yang kita miliki ditutup dengan ketakwaan. Apa contohnya? Nafsu hewaniah manusia ini kan luar biasa. Sekarang ini kan kita bisa lihat bagaimana orang mengumbar hawa nafsu syahwat. Perzinahan gampang di mana-mana. Apalagi sekarang dunia online. Bapak-bapak sekarang punya handphone. Coba salah satu aplikasi diketik atau dipilih. Gampang sekali orang berzina dengan hal-hal seperti itu. Maka kalau orang mengikuti hawa nafsu, orang akan jatuh terjerumus kepada kehinaan sebagaimana iblis. Tetapi dengan ketakwaan kita, maka kita tidak akan terjerumus pada hal-hal itu. Akan kita hindari. Bahkan kalau ada pun maaf, ada orang perempuan telanjang di depan mata kita, umpamanya, kalau kita memiliki ketakwaan, maka otomatis akan menghijab kita dari pandangan-pandangan syahwat kita. Inilah takwa. Oleh karenanya sebaik-baiknya pakaian kata Allah Subhanahu wa taala takwa. Pakai pakaian ketakwaanmu itu, jangan ditanggalkan. Apa itu takwa? Takwa kita berupaya dengan segenap tenaga kita dan kemampuan kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu. Karena apa yang kita lakukan dalam ketakwaan kita itu merupakan ladang pahala untuk kita yang insya Allah nanti di yaumil akhir akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la zazal illa jannah. Tidak ada balasan kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang harus kita siapkan dalam menghadapi ancaman iblis dan pasukannya ini adalah ya bani Adam, la yaftinakumus syaitan kama akhraja abawaikum. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai engkau tertipu daya oleh bujuk rayu syaitan, sebagaimana bapakmu Adam dahulu terbujuk oleh tipu daya setan sehingga dia diturunkan dari surga ke bumi. Oleh karenanya hati-hati saudara-saudaraku yang berbahagia. Langkah-langkah setan, bujuk rayu setan sekarang menggapai di mana-mana. Apalagi setan ini masuk kepada dunia, hubud dunia, cinta dunia. Maka kalau orang sudah hubud dunia, setan masuk menguasai dirinya. Halal, semua sembah halal, nggak ada haram. Mabuk halal, mencuri halal, berzina halal, lain sebagainya menjadi halal. Bahkan mendapatkan
harta kekayaan dengan berbagai macam cara, tidak peduli apakah itu menzalimi atau tidak menzalimi orang lain. Ini hati-hati. Hati-hati kita jangan sampai terbujuk rayu oleh syaitan. Ya, oleh karenanya banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Senantiasa kita membaca, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari bujuk rayu syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, wahai manusia, pakailah pakaian yang terbaik yang kamu miliki, yang terindah, yang terbersih ketika engkau akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ini memiliki makna, bukan hanya makna denotatif, tetapi ada makna konotatif, makna sirriyah di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, tetapi yang paling penting adalah pakaikan pakaian terbaik ketakwaan di dalam jiwa kita. Bersihkan jiwa kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirkan niat tulus ikhlas. Ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat, maka laksanakan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Pakailah pakaian ketakwaan itu. Kita melaksanakan sholat Jumat karena Allah. Kita melaksanakan sholat Jumat karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terasa indah kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan kekuatan dalam keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pertolongan dan perlindungan kita kepada kita daripada godaan-godaan syaitan dan iblis serta pasukannya. Mudah-mudahan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.